Bikin semuanya bahagia demi bisa tampil di Piala Asia U23, Erick Thohir mulai lobi klub para pemain abroad. PSSI upayakan 4 pemain keturunan baru bisa bela timnas Indonesia saat lawan Vietnam. JIJ siap tempur. Sintayong didesak Erick Thohir cari striker gacor. Benarkah PSSI perkenalkan striker keturunan berkualitas ini? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut mulai melakukan pembicaraan dengan klub pemain abroad yang diharapkan bisa memperkuat timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia menempati grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 ditargetkan bisa lolos ke babak 8 besar. Untuk memuluskan target tersebut, Erick Thohir berharap bisa diperkuat pemain abroad. Diketahui ajang Piala Asia U23 2024 ini tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Alasan ini yang membuat tim tidak wajib melepas pemainnya ke Piala Asia U23 2024. Meski demikian, Erick Thohir disebut sudah mulai melobi klub pemain abroad yang diproyeksikan memperkuat timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Kemudian pemain yang di luar negeri itu Ketum Erick Thohir sedang berkomunikasi dengan klub sudah dilakukan, kata Zainuddin Amali. Dikatakan Zainuddin Amali, Erick Thohir sudah bertemu dengan perwakilan Ipswich Town agar bisa merelakan Elkan Bagot membela timnas U23 di Piala Asia U23. Pendekatan tersebut dijajaki Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat berada di Doha, Qatar untuk menyaksikan perjuangan timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 di Qatar. Selain Elkan Bagot, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang berstatus abroad dan diharapkan bisa tampil di Piala Asia U23. Mereka adalah Justin Hubner Wolverhampton Wanderers, Pratama Arhan Suwon FC, Marcelino Ferdinand KMS Gadense, Rafael Struijk Ado Den Haag, dan Ivar Jenner FC Utrecht. Amali sendiri sangat percaya dengan Erick Thohir saat menjajaki pendekatan dengan klub pemain abroad. PSSI tengah mengejar waktu agar proses naturalisasi 4 pemain keturunan Indonesia bisa cepat selesai pada Maret 2024. Pasalnya timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam sebanyak 2 kali. Timnas Indonesia harus bisa meraih 2 kemenangan di pertandingan tersebut. Terlebih tim asuhan Sintayong itu kini berada di peringkat terakhir grup F dengan mengemas 1 poin dari 2 pertandingan. Timnas Indonesia sebelumnya kalah 1-5 dari Irak pada laga pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Basra Internasional. Lalu timnas Indonesia hanya bermain imbang 1-1 saat melawan Filipina pada laga kedua putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Nah, sampai saat ini masih ada 4 pemain keturunan yang belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Keempat pemain itu adalah Nathan Joaon, Martin Paes, Ragnar Oratmangun, dan Tom Hey. Sebenarnya timnas Indonesia sudah punya JIJ pemain keturunan yang sah jadi WNI. Namun waktu Piala Asia 2023 kemarin, JIJ belum bisa bermain karena telat dalam proses pendaftaran. Kami usahakan prosesnya agar keempat pemain keturunan lainnya bisa cepat bermain membela timnas Indonesia saat melawan Vietnam, kata Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Amali menambahkan bahwa sampai saat ini PSSI masih fokus menyelesaikan proses naturalisasi keempat pemain tersebut. Dari keempat nama itu, seluruhnya sudah melakukan proses administrasi, namun statusnya berbeda-beda. Salah satunya Nathan Joaon yang sebenarnya sudah dipanggil untuk menjalani proses sumpah WNI. Sayangnya mantan pemain Swansea City itu belum ada waktu untuk datang ke Indonesia untuk pengambilan sumpah WNI.
Kabar PSSI ingin menambah pemain naturalisasi kini kian menguat. Ya, setelah sebelumnya Erick Thohir menyatakan timnas Indonesia membutuhkan penyerang untuk lini depan timnas Indonesia. Setelah di perhelatan Piala Asia, para striker timnas Indonesia mandul semua. Bahkan tak ada satu striker yang mampu mencetak gol. Erick Thohir dengan tegas meminta kepada Sintayong untuk mencari goal getter yang tajam untuk timnas Indonesia. Sepertinya mencari striker lokal memang agak sulit, karena di Liga 1 hampir tidak ada striker lokal murni yang mampu memberikan kontribusi buat klubnya masing-masing kecuali Ramadan Sananta. Memang Sananta tidak bermain di Piala Asia kemarin dikarenakan mengalami cedera. Opsi satu-satunya yaitu dengan mendatangkan striker keturunan atau yang sering kita dengar dengan nama naturalisasi. Ya, akun Instagram @football.indonesia baru saja memunculkan nama Ole Terhar Romeni di unggahan mereka. Menurut penelusuran akun tersebut, Ole Terhar Romeni memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Bukan tak mungkin Ole Terhar Romeni sudah masuk bidikan PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, karena ia merupakan pemain berposisi murni seorang striker. Romeni lahir di Belanda, mempunyai darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya lahir di Medan, Sumatera Utara, tulis akun @football.indonesia. Ole Terhar Romeni yang kini berusia 23 tahun, sejak 2018 mentas di sejumlah klub profesional Belanda. Ia pernah memperkuat NEC Nijmegen, Willem dan FC Emmen. Musim tertajam Ole Terhar Romeni tersaji bersama FC Emmen di kasta teratas Liga Belanda 2022-2023. Dari 33 pertandingan di Liga Belanda, ia mengemas 11 gol. Sayangnya, gol-gol dari Ole Terhar Romeni belum cukup menyelamatkan FC Emmen dari degradasi. Namun, karena memiliki kualitas jempolan, Ole Terhar Romeni tidak harus melanjutkan karir di Liga 2 Belanda. Per musim panas 2023, Ole Terhar Romeni diboyong klub Liga 1 Belanda FC Utrecht. Bersama FC Utrecht musim ini, Ole Terhar Romeni telah mengemas 1 gol dari 12 pertandingan di Eredivisie 2023-2024. CV mentereng tersebut membuat pencinta sepak bola tanah air berbondong-bondong meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir segera memproses naturalisasi penyerang yang pernah memperkuat timnas Belanda kelompok umur tersebut. Jika Ole Terhar Romeni hadir, otomatis bakal mempertajam lini depan timnas Indonesia. Dalam waktu dekat juga, timnas Indonesia akan kedatangan penyerang atau winger Fortuna Sittard Ragnar Oratmangun. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama masih belum mendapatkan klub baru. Ia pun nganggur usai bela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Shane Patinama menjadi salah satu pemain yang dipanggil Sintayong dalam skuad Piala Asia 2023. Sejatinya ia sudah gabung lebih awal saat pemusatan latihan di Turki. Pasalnya kala itu Shane Patinama memang baru habis kontrak dengan Viking FK. Alhasil ia bisa lebih awal gabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi di tengah jalan, pemain berusia 25 tahun ini harus izin karena menjenguk ibunya yang sedang sakit. Shane Patinama pun bergabung dengan skuad Garuda H-1 jelang melawan Irak. Kondisi itu membuat Shane Patinama tidak bermain di fase grup. Posisinya digantikan oleh Pratama Arhan. Mantan pemain FC Utrecht ini baru tampil di 16 besar Piala Asia 2023 ketika timnas Indonesia melawan Australia. Sayangnya tim merah putih harus kalah. Alhasil Shane Patinama hanya mencatatkan 1 pertandingan di Piala Asia 2023 karena timnas Indonesia sudah resmi gugur. Usai membela timnas Indonesia, kini Shane Patinama masih menganggur sebab ia belum direkrut oleh tim baru setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan Viking FK. Padahal kini bursa transfer musim dingin hampir ditutup. Menarik dinantikan kemana bek kiri timnas Indonesia itu bakal berlabuh. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.